Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maulidara Jika dari kelas B520 dengan NIM 191010504575. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi aspek pemasaran dari pelajaran studi kelayakan bisnis. Kita masuk ke slide pertama, yaitu tentang materi. Materi yang pertama ada prosedur pengukuran dan peramalan. Materi kedua yaitu mengukur permintaan sekarang, dan materi ketiga yaitu meramal permintaan. Masuk ke materi pertama yaitu prosedur pengukuran dan peramalan. Prosedur pengukuran dan peramalan dimulai dari analisis secara ekonomi secara global, artinya mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, misalnya kebijakan pemerintah terhadap produk atau jasa yang diusulkan. Selanjutnya analisis industri, yaitu permintaan seluruh bisnis yang menghasilkan produk atau jasa sejenis dengan produk atau jasa proyek. Analisis ini mencakup kondisi kebutuhan konsumen dan permintaan industri selama ini secara real sudah dapat dipenuhi oleh bisnis yang sudah ada dan prospeknya di masa mendatang. Lanjut, analisis ini menghasilkan peramalan produk nasional bruto yang digunakan bersamaan dengan indikator ekonomi lainnya untuk meramalkan penjualan industri dan peramalan penjualan bisnis. Hasil ramalan penjualan bisnis merupakan bagian pasar di dalam industri yang dikuasai bisnis. Mengukur permintaan sekarang. Mengukur permintaan sekarang berarti menganalisis kondisi sekarang dan sebelumnya sebagai sumber informasi untuk memprediksi keadaan yang akan datang, dengan asumsi keadaan masa lalu akan berulang kembali di masa mendatang. Dua hal yang akan dibicarakan dalam mengukur permintaan sekarang yakni pasar potensial dan pangsa pasar. Pasar potensial yaitu jumlah penjualan maksimal atau dalam unit atau rupiah yang biasa dicapai oleh seluruh bisnis dan industri yang bersangkutan selama waktu tertentu, dan dalam tingkat usaha-usaha pemasaran serta keadaan lingkungan tertentu. Pangsa pasar, selain mengukur pasar potensial, suatu bisnis perlu mengetahui bagian penjualan nyata bisnis di dalam industri yang bersangkutan di pasar. Hal tersebut berarti bahwa bisnis harus mengidentifikasi persaingan dan memperkirakan besar penjualan pada pesaing. Yang ketiga, meramal permintaan atau forecasting. Merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu dan masa yang akan mendatang. Teknik-teknik peramalan yang ada dibuat atas dasar segala sesuatu yang masyarakat kerjakan adalah metode tes pasar. Metode tes pasar ini biasanya dilakukan untuk meramalkan dan mendapatkan reaksi pembeli atas produk baru atau produk yang sudah ada di pasar, tetapi menggunakan saluran distribusi baru atau memasuki daerah pemasaran baru. Teknik peramalan dibagi menjadi dua, yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Teknik kualitatif biasanya merupakan peramalan berdasarkan pendapat suatu pihak, dan datanya tidak bisa dibuat dalam angka. Teknik peramalan kuantitatif merupakan teknik peramalan yang mendasarkan pada data masa lalu dan dapat dibuat dalam bentuk angka serta berasumsi bahwa keadaan masa lalu akan berulang kembali di masa yang akan mendatang. Teknik peramalan secara ringkas, yaitu A. Survei pembeli. Teknik peramalan ini untuk mengetahui kecenderungan yang akan dilakukan oleh para pembeli dalam menghadapi keadaan tertentu. Yang B. Peramalan berdasarkan pendapat tenaga pemasaran. Jika survei pembeli langsung tidak bisa dijalankan, bisnis dapat menggunakan tenaga pemasaran sebagai sumber informasi untuk mengadakan peramalan. Yang C. Pendapat para ahli. Para ahli yang dilibatkan dalam peramalan di sini termasuk dealer, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi dagang. Yang D. Tes pasar. Tujuan mengadakan tes pasar adalah mempelajari reaksi konsumen dan dealer dalam menangani, menggunakan, dan membeli kembali produk secara nyata dan melihat luas permintaan. Lanjut ke analisis statistik.
Analisis runtut waktu dan analisis regresi korelasi. Analisis tren atau deret waktu, banyak bisnis meramal permintaannya dengan mendasarkan pada data historis. Di dalam data historis runtut waktu, misalnya, data penjualan masa lalu, terdapat 4 komponen yaitu tren, variasi siklis, variasi musim, dan variasi tidak beraturan. Keempat komponen tersebut dapat dipisahkan dan dapat diproyeksikan untuk menemukan permintaan masa datang. Analisis regresi, analisis deret atau runtut waktu lebih banyak menitikberatkan pada faktor waktu daripada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Analisis regresi adalah suatu perhitungan statistik yang dibuat untuk menemukan faktor-faktor penting yang mempengaruhi suatu yang diramal dan besarnya pengaruh tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.